Anies akan naik ya, Mhm. tapi dugaan saya nggak tinggi, paling hebat 5% Oh, gitu. oke. Karena Oke. kenapa? Karena mungkin juga sebagian dari pemilih Anies itu pergi juga, itu yang saya sebut ya kelompok-kelompok Islam politik mungkin akan berpindah ke Pak Prabowo gitu. Hmm. Jadi yang dibawa oleh PKB sekian, tapi saat yang bersamaan mungkin ada sekian juga yang pindah ke Pak Prabowo gitu. Makanya kan saya katakan ya paling hebat tuh 5%. Dalam konteks itulah saya mengatakan tadi kan, mungkin bagi Caimin itu menang dalam pilpres itu bonus besar lah gitu ya. Tapi kalaupun tidak menang pilpres, dia tetap menang gitu. Itu harus diuji karena bagaimanapun juga elektabilitas Mas Anies per hari ini memang Tetap relatif di posisi masih tiga. di posisi 3 dan ada gap cukup signifikan dengan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar Sebelum di duet angka ya, sekitar sebelum duet. sampai 15%. Sebelum duet ya, Pak, tetapi ya? memang Iya. betul Iya. bahwa kemarin Pak Prabowo berada di posisi tertinggi dengan 46% basis dukungan kursi parlemen, tapi kemudian dengan keluarnya PKB maka praktis berkurang 10% menjadi 36%. Berkurang 30%. Tetapi kemudian problemnya ada situasi yang kemudian perlu dicek. Karena bagaimanapun juga kalau hitung-hitungan Pak Saganda tadi angkanya mungkin agak 50, dinaikkan ya. 50 juta. PKB itu sekitar 11 sampai 12 juta, Pak. Yang Dari lalu, basis. yang lalu. Iya. Ini sekarang pertumbuhan penduduk maksudnya gitu. Ini Tapi kan suara Pak Saganda Caimin ya. punya akses langsung ke BPS bisa negosiasi angka. Iya. Nah, Data untuk saat ini menunjukkan bahwa kalau betul disebut ini akan mengambil suara Nahdliyin, maka itu sekarang sedang tidak semata-mata tertuju pada PKB. Ada yang lebih besar partai lain, PDI Perjuangan misalnya, atau juga ke Gerindra dan semua yang lain. Jadi akan menjadi menarik untuk melihat secara real bagaimana Caimin, ya, anak muda hebat ini, yang juga sekarang sedang dalam tanda petik mungkin agak sedikit goyang juga dengan adanya panggilan-panggilan dari berbagai kasus sebelumnya ya. Itu juga menarik loh, artinya harus ada juga batas waktu ya suatu kasus kapan selesai atau nanti misalnya setelah ditetapkan oleh KPU barangkali akan ada penangguhan. Sebelumnya silahkan gitu ya supaya ada kepastian hukum. Tapi sekali lagi selamat buat ini luar biasa, dua anak muda yang luar biasa. Tapi ke bawahnya akan ada dua tantangan itu. Yang pertama, kata perubahan bagaimana nih? Betul, Mau yang sudah diapakan kita bahas kata tadi, perubahan? betul, Karena ini dua-duanya bagian dari Indonesia Maju. Betul ya, walaupun Pak Surya Paloh tepat juga mengatakan mengamankan sampai Oktober, ya kan, tahun depan, tapi mengusulkan yang baru melalui dua nama ini. kemudian apa namanya sama PKS, kemudian katakanlah Nasdem di angka yang relatif tidak jauh berbeda, 11 juga 12 juta. Tetapi ada satu situasi yang perlu diantisipasi karena bagaimanapun juga belum ada satupun lembaga survei yang pernah menarasikan atau mensimulasikan pasangan Anies dan Caimin. Nah, selama ini ada gap cukup serius dalam konteks elektoral antara elektabilitas PKB sebagai partai dengan elektabilitas Caimin secara personal. Nah, yang kita tahu ada gap cukup signifikan, PKB cukup terjaga baik, 7, 8, bahkan kadang sekitar 9%, kemudian Caimin masih di angka sekitar di bawah 2%. Sebagai cawapres ya? Belum. Nah, ini bedanya Caimin yang sebelumnya dengan Caimin yang sekarang barangkali berbeda, karena sekarang dia mendapatkan spotlight, sehingga kemudian akan mempengaruhi informational input yang masuk ke masyarakat, sehingga barangkali ada insentif elektoral. Tetapi belum ada satupun yang melakukan simulasi dalam konteks survei. Nah, pasca deklarasi ini kita akan uji seberapa besar signifikansinya, pengaruh insentif elektoralnya. Tetapi situasi yang barangkali perlu diantisipasi, karakter dari pemilih Nahdliyin itu relatif tidak terkonsolidasi di satu titik capres-cawapres. Sepekan resmi berpasangan, Anies Imin raih suara signifikan di berbagai polling, termasuk di akun Iwan Fals. Dikutip dari fajar.co.id, setelah sepekan deklarasi berpasangan dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kini tengah sebut melakukan sosialisasi dengan sejumlah partai pengusung dan pendukung. Di media sosial, dukungan terhadap pasangan dengan tagline Amin ini terbilang cukup menjanjikan. Beberapa pegiat media sosial bahkan melakukan polling yang menempatkan pasangan ini di urutan teratas dengan suara signifikan.
Salah satunya tampak di akun Twitter milik penyanyi legendaris Iwan Fals _Iwan Fals. Tampak dalam akun tersebut Anies Imin meraih suara 65%, disusul Ganjar 17%, Prabowo 12% dan AHY 5%. Demikian halnya di akun _Ainun Najib. Kader NU tersebut bahkan membuat percobaan bakal capres lainnya berpasangan. Pada polling tersebut, pasangan Anies Mohaimin meraih suara 48,8%, disusul Ganjar RK 26,4%, kemudian Prabowo Susi 13,7%. Namun ada pula suara golput dengan 11,1%. Terkait munculnya pasangan Anies Mohaimin ini, komunikolog politik dan hukum nasional Tamil Selvan juga menyampaikan pandangannya. Ini saya kira mengubah kontestasi atau struktur strategi secara total. Ujarnya dikutip dari kantor berita politik RMOL Minggu 10 September 2023. Sosok yang akrab disapa Kang Tamil ini melihat PKB merupakan satu-satunya partai politik yang memiliki basis elektoral yang jelas, memiliki kursi yang cukup signifikan di DPR, punya tokoh yang cukup berkaliber, dan tidak memiliki ikatan atau belenggu tersandra kepentingan politik Presiden Joko Widodo. Maka dalam konteks ini, kalau Nasdem saja yang memiliki 59 kursi di DPR dan kita boleh katakan tidak memiliki basis elektoral yang jelas, berani mengusung orang untuk menjadi capres, maka PKB yang memang sudah jadi partai cukup tua, memiliki basis elektoral yang jelas, tentu sangat realistis dengan mengusung Caimin sebagai cawapres, papar Kang Tamil. Dosen Universitas Dian Nusantara ini menilai, bersatunya Anies dengan Caimin merupakan sejarah yang mempersatukan kekuatan politik Islam. Kalau bahasa saya itu bersatunya kekuatan politik Islam amar ma'ruf nahi mungkar dengan rahmatan lil alamin. Kalau kita mau mengelompokkan kelompok Islam putih dengan kelompok Islam hijau, itu hari ini bersatu dan itu merupakan kekuatan politik yang sangat besar, pungkas Kang Tamil. Setelah sepakan deklarasi berpasangan dalam kontestasi Pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kini tengah sebut melakukan sosialisasi dengan sejumlah partai pengusung dan pendukung. Di media sosial, dukungan terhadap pasangan dengan tagline Amin ini terbilang cukup menjanjikan. Beberapa pegiat media sosial bahkan melakukan polling yang menempatkan pasangan ini di urutan teratas dengan suara signifikan. Salah satunya tampak di akun Twitter milik penyanyi legendaris Iwan Fals _Iwan Fals. Tampak dalam akun tersebut Anies Imin meraih suara 65%, disusul Ganjar 17%, Prabowo 12% dan AHY 5%. Demikian halnya di akun _Ainun Najib. Kader NU tersebut bahkan membuat percobaan bakal capres lainnya berpasangan. Pada polling tersebut, pasangan Anies Mohaimin meraih suara 48,8%.